Halo, apa kabar semuanya? Shalom, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Bunyikan loncengnya ya, agar Anda bisa menikmati sajian dari YouTube pembelajaran ini. Baik saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan membahas tentang model pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi beberapa YouTube ini itu berbeda kemasannya karena khusus saya berikan untuk pembelajaran para mahasiswa S1 Pendidikan Agama Kristen Stag Lentera Bangsa. Jadi Anda yang di luar Stag Lentera Bangsa boleh kok menikmati dari tayangan YouTube ini. Semoga tayangan ini nantinya akan bermanfaat untuk Anda. Baiklah saudaraku yang terkasih, bentuk layanan pendidikan segregasi. Sistem layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak-anak normal pada umumnya. Pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem segregasi maksudnya adalah menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak yang normal. Sistem pendidikan segregasi merupakan sistem pendidikan yang paling tua. Pada awal pelaksanaan, sistem ini diselenggarakan karena adanya kekhawatiran atau keragaman terhadap kemampuan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak yang normal. Adanya kelainan fungsi tertentu pada anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Misalnya, untuk anak tunanetra, mereka memerlukan layanan khusus berupa braille. Orientasi mobilitas juga mereka butuhkan. Jadi mereka membutuhkan dua ya, yang dasar sekali yaitu braille dan orientasi mobilitas. Yang berikutnya adalah anak tunarungu memerlukan komunikasi total, bina persepsi bunyi, sedangkan anak tunadaksa memerlukan layanan mobilisasi dan aksesabilitas dan layanan terapi untuk mendukung fungsi fisiknya. Ada 4 bentuk pelayanan pendidikan dengan sistem segregasi. Yang pertama adalah SLB. Bentuk sekolah SLB ini singkatan sekolah luar biasa. Nah, bentuk sekolah luar biasa ini merupakan bentuk sekolah yang paling tua. Bentuk SLB, kita nantinya menggunakan singkatan SLB ya. Oke, bentuk SLB merupakan bentuk unit pendidikan. Artinya penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Saya memiliki pengalaman di Surabaya
ada salah satu sekolah SLB yang memang hampir semua gurunya mengenal kami, karena sebagian besar mereka mengambil S2 di suatu tempat yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan saya ada di dalamnya. Saya melihat di sana ada pendidikan, mulai dari pendidikan yang dasar banget ya, di bawah SD sampai dengan selepas SMA. Jadi seperti perguruan tinggi lah. Sebetulnya bukan perguruan tinggi, itu hanya lanjutan semacam diploma, supaya anak-anak ini tetap semangat dalam meraih pendidikan. Harapannya setelah usai SMA mereka masih tetap boleh belajar di SLB tersebut. Pada awalnya penyelenggaraan sekolah dalam bentuk unit ini berkembang sesuai dengan kelainan yang ada. Atau di sana misalkan satu kelainan saja ya. Ada beberapa sekolah di Surabaya yang cukup satu kelainan saja, misalnya SLBA. SLBA ini SLB untuk tunanetra. Yang kedua adalah SLBB. SLBB ini khusus untuk tunarungu. Yang ketiga SLBC. SLBC ini khusus untuk tunagrahita. Kemudian ada SLBD. SLBD ini untuk khusus tunadaksa. Dan berikutnya ada SLBE. SLBE ini khusus untuk tunalaras. Tadi sudah saya jelaskan ya, untuk tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Jadi tidak mengulang lagi. Nah, di dalam kebijakan dan program Direktorat Pembinaan SLB tahun 2006 disebutkan jenis anak berkebutuhan khusus lainnya. Ada SLBF, yaitu untuk tunawicara. G, tunaganda. J, untuk talent dengan potensi bakat istimewa atau multiple intelligence. Kemudian K, kesulitan belajar. L, lambat belajar. M, autis. N, korban penyalahgunaan narkoba. Dan O, untuk indigo. Jadi ada tambahan SLBF, SLBG, SLBH, SLBJ, SLBK, SLBL, SLBM, SLBN, SLBO. Di setiap SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut. Sistem pengajarannya lebih mengarah ke sistem individualisasi, jadi bukan kelompok. Nah, pendekatannya adalah pendidik mendekati satu persatu siswanya secara individu. Selain ada SLB yang hanya mendidik satu kelainan saja, ada pula yang mendidik lebih dari satu kelainan, sehingga muncul SLBBC, yaitu SLB untuk tunarungu dan tunagrahita, SLB ABCD, yaitu SLB untuk tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Baiklah saudaraku yang terkasih, Anda selaku calon pendidik atau calon guru, nantinya Anda akan berkecimpung di bidang ini. Kenapa? Karena pemerintah sudah menentukan atau memutuskan. Karena pemerintah sudah memutuskan untuk menentukan sekolah-sekolah untuk menerima semua anak-anak yang menderita atau golongan anak berkebutuhan khusus. Jadi Anda harus siap mendidik mereka. Terima kasih, Tuhan berkati.